Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan semangat. Saya punya sebuah kisah untuk perumpamaan dalam kehidupan kita, yaitu tentang pohon asli dan pohon plastik. Waktu itu ya. Sebenarnya saat ini di teras depan itu kami punya tanaman-tanaman hias yang butuh perawatan khusus. Jadi tanaman itu tuh sebenarnya lebih diutamakan sama daun-daunnya, itu yang bikin kami suka. Dan ini butuh perawatan khusus. Rabuknya beda, tapi untungnya dengan pupuk TNC cocok semua ya. Awalnya kalau tidak pakai pupuk TNC, saran dari penjualnya tuh berbeda dengan pupuk untuk tanaman-tanaman walaupun hias tapi yang gede-gede gitu ya, kayak pohon dan sebagainya. Itu berbeda. Lalu kemudian juga dia air itu tidak bisa sama porsinya dengan tanaman yang lain. Jadi dia nggak boleh terlalu banyak air, setiap hari disiram itu nggak boleh. Untuk tanaman-tanaman hias ini itu ada yang paling cepat 2 hari sekali, itu paling cepat. Itu kalau musim panas ya, tapi kalau udah musim hujan itu bisa 4 hari sekali. Kalau dia tiap hari itu dia malah mati nanti, malah kurang bagus. Lalu juga cahaya mataharinya itu juga berbeda dengan yang harus diterima sama rumput, sama pohon-pohon gede ini ya, itu beda kalau tanaman hias itu. Jadi dia tidak bisa kena mataharinya tuh langsung der, sehingga kami dengan berbagai syarat-syarat untuk pohon itu ya terpaksa tanaman hias itu posisinya kita letakkan di tempat yang kalau dia kena matahari itu matahari pagi aja gitu. Nanti kalau udah matahari siang di atas toh dia udah kena bayang-bayang dari teras itu sendiri, nggak kena langsung ya. Nah itu perawatan untuk tanaman-tanaman hias. Saya tidak penggemar tanaman hias banget sih, suka aja untuk teras kami, untuk hiasan teras kami itu suka aja gitu. Tapi saya bukan penggila tanaman hiasnya. Bagaimanapun juga itu adalah cara perawatan dari pakarnya, dari orang yang jual gitu ya. Ketika saya bilang, wah repot bener ya, mikir banget ini namanya. Lalu penjualnya bilang, ada pak, bapak akan punya tanaman hias yang sama indahnya, tetapi nggak perlu ngerawat kayak gitu, pakai tanaman plastik. Dan dia tunjukin yang bisa dibeli di online, gambar-gambarnya persis banget dengan tanaman hias itu, namun plastik gitu. Ya kalau kita lihat itu plek sama persis gitu ya. Wih, apa tuh? Coba dicek ya Mak, aku tak live stream bentar. Kok Mak Der? Coba dicek, aku live stream bentar nih. Dicek di sebelah. Oh, sebelah kayaknya. Something there, sesuatu yang der. Nah oke. Ya, waktu saya lihat itu persis banget ya, tanaman hias plastik. Dan itu memang banyak ditaruh di hotel, restoran, tempat-tempat bisnis gitu, sehingga nggak butuh harus disirami gitu ya. Lalu saya bilang, ini masalah rasa pak, bukan untuk bisnis. Tanaman-tanaman hias itu saya suka aja karena bentuk pohon-pohonnya itu pas banget dengan teras kami. Dan ini yang menikmati saya kok, bukan untuk dipamerin ke orang lain kok. Ini masalah rasa. Kalau untuk ditaruh di hotel-hotel, di kos-kosan, di homestay, di restoran, ya oke aja, itu kan untuk bisnis. Ya penjualnya ketawa, lah iya pak, soalnya saat ini ya kayak orang yang suka dengan burung-burung ocehan itu ya ada juga pak, yang ngasihnya itu kurungan, lalu ada burung plastiknya, terus dikasih MP3 suara burung berkicau. Tapi biasanya memang di tempat-tempat bisnis aja, bukan di rumah, karena kalau di rumah itu masalah rasa begitu. Nah jadi tahu ya teman-teman bedanya ya.
mana yang diletakkan di rumah sendiri, mana yang diletakkan di tempat bisnis. Karena kalau di rumah sendiri jelas saya tidak hanya sekedar menikmati bentuk pohon itu, tapi saya menikmati proses bertumbuhnya pohon itu, proses dia kemudian daunnya gugur, nanti muncul daunnya atau bunganya gugur, nanti muncul lagi. Proses itu kan kalau untuk rumah sendiri, untuk dinikmati sendiri kan itu memuaskan rasa gitu ya. Beda lah kalau di tempat bisnis, ya yang penting ada pohon, kita nggak perlu mencium baunya, nggak ada baunya kalau plastik kan, yang penting ada hiasan, penghias kursi dan sebagainya. Nah, gambaran ini adalah tepat persis sama seperti kita para perantau. Selama ini sadarkah teman-teman bahwa sebagai seorang perantau kita sering merasakan sesuatu yang bukan asli, sesuatu yang plastik, sesuatu yang hanya mata aja lihat tetapi tidak dirasa. Ya. Ketika seorang ibu perantau melihat anaknya, foto anaknya tumbuh, dewasa, naik kelas, juara kelas, dapat ranking, foto wisuda, foto anaknya punya usaha, foto anaknya main sama teman-teman, melihat foto anaknya kemudian menikah, mata saja yang lihat kan, rasanya gimana? Karena semua hal-hal itu seharusnya kan kita ikut merasakan kebersamaan dengan mereka. Saat bertumbuh itu bukan mata yang dipikirin. Saya kalau melihat anak saya bertumbuh, bukan mata yang saya pikirin, tapi rasa gitu. Rasa. Anakku belajar ngomong, anakku belajar jalan, anakku belajar doa, anakku belajar pelajaran baru yang dulu dia nggak tahu itu. Sekarang kok dia belajar psikologi, kok dia belajar hal-hal baru gitu ya. Itu kan dirasa. Gitu. Anakku ulang tahun, itu kan harusnya rasa. Yang menikmati itu kan rasa, bukan mata. Tapi bagaimana dengan teman-teman para TKW? Rasa Anda apa yang Anda nikmati kalau Anda tidak ada di sana? Hanya mata yang menikmatinya. Nah, saya mau tanya, kebahagiaan itu dari mata atau dari rasa? Bukankah rasa bahagia itu munculnya dari rasa? Pernahkah kita bilang mataku bahagia? Yang kita selalu ucapkan hatiku bahagia kan? Mataku sedih melihat anakku sekarang fotonya dia lagi masuk rumah sakit. Loh, kok mata kok sedih? Rasa yang sedih. Tetapi rasa itu adalah sesuatu yang muncul dengan efek kebersamaan itu. Ini kita ngomong ibu sama anak. Kita nggak ngomong ibu melihat peristiwa dunia. Ini kita ngomong ibu sama anak. Begitu seringnya kita merasakan sesuatu, memaksakan hal itu kita rasakan di hati. Padahal itu sesuatu yang cuma dilihat mata. Dan itulah tepat persis sama perumpamaan pohon hias, tanaman hias plastik. Ketika penjual tanaman hias itu nawarin ke saya, kalau bapak nggak mau ngerawat tapi tetap bisa ngeliat tanaman yang keren, yang indah seperti ini, bapak pesen aja tanaman hias plastik, dijual di online. Nah, saya bilang ini tanaman bukan untuk bisnis pak. Tanaman bukan untuk homestay, bukan untuk hotel, bukan untuk restoran, ini untuk rumah saya. Sehingga saya menikmatinya tuh bukan menikmati bentuknya saja, saya menikmati rasanya, saya menikmati tumbuhnya. Kemudian ada daun yang rontok, ada daun yang mulai muncul, daun yang makin bercabang-cabang, makin banyak.
bunga yang makin bermekaran. Itu kan sesuatu yang kita ingin terjadi di rumah saya dari tanaman hias itu. Bukan cuman benda mati. Bagus terus tapi mati bendanya karena plastik. Everybody needs love. Everybody cannot live without love. Every day. Setiap orang butuh cinta. Dan orang nggak bisa hidup tanpa cinta. Tapi cinta itu sesuatu yang asli. Bukan plastik. Bukan sesuatu yang hanya bisa kelihatan lewat mata. Tapi sesuatu yang bisa dirasa. Anak-anak para TKW tumbuh dengan cinta plastik. Mereka tidak bisa merasakan lembutan kasih sayang mama. Mereka hanya melihat cinta mama lewat tulisan dari WhatsApp atau video call mama. Itu plastik. Mereka melihat mamanya bilang, mama sayang kamu, makanya mama ngadu kamu ini di ulang tahunmu. Baju, kirimin HP baru, kirimin laptop baru, beliin motor, diberikan sekolah terbaik. Kata mama, karena mama sayang kamu. Kata mama, karena mama ibu yang bertanggung jawab. Tapi itu plastik semua. Itu tanpa rasa. Itu hanya mata. Sehingga bisakah kita menikmati indahnya punya tanaman hias yang tumbuh berkembang kalau itu tanaman plastik? Bisakah seorang anak TKW merasakan sungguh-sungguh kasih sayang mama hanya lewat kiriman itu? Itu cinta palsu. Itu cinta plastik yang sepertinya cinta tapi tanpa rasa. Dan bukan hanya anak TKW, tapi begitu pula dengan mama TKW. Mama TKW akhirnya, karena everybody needs love, setiap orang butuh cinta. Everybody cannot live without love. Tak seorang pun bisa hidup tanpa cinta. Maka mama TKW mengisi hidupnya setiap hari dengan cinta palsu juga. Dia menikmati cinta dan sayang anak majikan waktu disuapin. Waktu anak majikan nangis, lalu mama ini menggendongnya dan merasakan kasih sayang dari pelukan anak majikan. Dan menikmati kasih sayang plastik, menikmati tanaman hias plastik, tapi dipaksain. Ketika mama TKW sedang memasak di rumah majikan untuk makan malam, dia memaksakan bahwa dia sedang melakukan sesuatu untuk kasih sayang. Lalu menghidangkan masakan itu di meja makan majikan. Semuanya bilang, wah udah makan bareng aja. Dan dia merasakan makan kebersamaan dengan seluruh anggota keluarga majikan. Dan memaksakan itu adalah kasih sayang. Karena everybody needs love. Nobody cannot live without love. Tetapi sadarkah Anda itu cinta plastik? Itu cinta palsu dan Anda sedang menipu diri sendiri. Sama seperti anak menipu dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah bukan mau sampai kapan ya. Pertanyaannya adalah
Berhargakah hidup itu? Itu saja. Kenapa TKW sering ketipu cinta? Ya karena dia menipu dirinya sendiri dengan cinta palsu. Dia menganggap sudah mencintai keluarganya dengan ngirim uang. Dia merasa sudah bertanggung jawab untuk keluarganya dengan bekerja cari nafkah untuk kebutuhan. Itu seorang ibu. Betulkah seorang ibu sudah menyayangi keluarganya dengan kirim uang? Betulkah seorang ibu sudah memberikan kasih sayang untuk anaknya dengan mencari nafkah? Betulkah? Tidak. Seorang bayi tidak perlu dan tidak butuh popok, box bayi, mainan bayi kalau tidak dikasih ASI. Kalau tidak dikasih ASI ibunya, bayi ini nggak butuh apa-apa. Semua popok dan sebagainya gak ada artinya tanpa ASI. Kebutuhan yang pertama bayi yang baru lahir adalah ASI ibunya. Kalau ibunya mau menggantikan ASI ini dengan aku sudah menjadi ibu yang menyayangimu karena membelikanmu popok, pampers, box bayi, mainan bayi, botol dot dan semuanya. Apakah ini menggantikan ASI? Apakah ini menggantikan tetek mamanya? Baby itu tidak bisa hidup tanpa ASI. Walaupun punya popok, walaupun punya box mewah, walaupun punya mainan-mainan yang indah, dia butuh tetek mamanya. Itulah kenapa ibu ini jadi ibu. Ibu ini jadi ibu karena dia harus memberikan ASI pada anaknya. Ibu harus jadi ibu untuk memberi kasih sayang sama anaknya. Itu adalah ASI pertama, ciri khas seorang ibu, tanggung jawab ibu pertama, wujud kasih sayang ibu pertama, bentuk tanggung jawab ibu pertama untuk anak. Seperti ibu baru punya janin, baru punya bayi lahir, ASInya tidak diukur dari pampersnya, tidak diukur dari pakaian bayi, tidak diukur dari box bayi, tapi dari tetekmu, ma, ASImu. Nah, ketika anak ini udah lepas tetek, disapih, maka bentuk sayang ibu untuk anak, kasih sayang, merawat kasih sayang. Bukan uang sekolah, bukan motor, bukan HP, bukan laptop, bukan rumah bahkan, tapi kasih sayang. Entah mau jadi gelandangan, entah mau jadi orang kaya, entah tinggal di kolong jembatan, entah tinggal di gedongan, entah punya hutang, entah gak punya hutang, wujud sayang ibu sama anak adalah kasih sayang, pendampingan, pengawasan, pendidikan, teman curhat. Baru Anda boleh mikir yang lain. Sama seperti ibu yang baru punya bayi yang baru lahir, lu gak usah mikirin pampers kalau lu gak mikirin ASI. Nomor satu syaratnya adalah ASI dulu, baru lu pikirin yang lain. Jangan mikirin yang lain, ASInya malah gak kamu kasih, kan gitu. Itu Tuhan yang mewajibkan. Tuhan sendiri itu yang ngasih tugas. Sama seperti kita, para perantau. Kalau bapak, nomor satu tugasmu, cari nafkah untuk keluargamu. Tentang kamu ngerawat anak, ngurusi rumah, itu nomor dua. Nomor satu, bapak, tugasmu cari nafkah. Mau di rumah, mau keluar, terserah. Tugas bapak. Bukan ngerawat anak nomor satu, bukan ngerawat rumah nomor satu, tapi pencari nafkah utama. Tugas dari Tuhan. Sama seperti mama. Tugas mama yang pertama bukan cari nafkah, bukan cari uang, tapi ngerawat anak. Kasih sayang anak itu dari mama. Dan ini nggak bisa digantikan dengan
uang sekolah, sekolah yang bagus, biaya pernikahan untuk anaknya, semua kehidupan dia. Apa jadinya? Apa jadinya? Seorang bayi tidak dapat ASI ibunya, tapi dapat pampers, dapat baju yang bagus, baju bayi yang bagus, dapat botol dot yang bagus, dapat susu formula yang bagus, dapat mainan-mainan, rumah yang mewah, terus bertahun-tahun tanpa tetek mamanya. Apa yang terjadi sama anak ini? Tidak mati, tidak mati, tetap hidup. Tapi hidup seperti apa? Karena ASI itu ada yang namanya ASI eksklusif. ASI eksklusif. Dan ini tidak ada susu di dunia yang canggih ini, tidak ada satupun susu formula yang bisa menggantikan seluruh zat dahsyat ciptaan Tuhan yang ada dalam ASI tetek mamanya. Maka namanya ASI eksklusif. ASI eksklusif itu hanya sampai umur 6 bulan saja. Maka 6 bulan itu disebut 6 bulan emas, golden age gitu. Karena 6 bulan pertama adalah ASI mamanya, tapi ASI itu sampai 2 tahun harusnya. Melanggar aturan Tuhan ini akan membuat chaos, akan membuat alam semesta, untuk alam semesta anaknya ini itu berantakan. Karena dia nggak dapat ASI eksklusif. Nah sama, anak itu selepas ASInya itu tumbuh dengan kasih sayang mama. Nggak ada gunanya dikasih materi, dikasih sekolah, dikasih apapun, tuh nggak ada gunanya. Sama seperti si bayi tadi, nggak ada gunanya mau dikasih popok, dikasih botol susu, mau dikasih apapun, kalau nggak dapat tetek ASI mamanya nggak ada gunanya. Hidup sih hidup, tapi tanpa kehidupan. Anak tanpa kasih sayang mama, lu mau jadi sarjana, lu mau ranking 1, lu mau pinternya kayak apapun, gak ada gunanya. Rasanya tuh gak ada gunanya, karena dia tidak dapat kasih sayang mama. Dan dia dipaksa untuk hidup dengan plastik. Dia dipaksa hidup dengan kepalsuan. Kepalsuan yang dianggap sebuah kebenaran. Nah, mama ini merantau karena sayang sama kamu. Nah, mama ini merantau karena mama tanggung jawab sama keluarga. Itu papa yang ngomong kayak gitu. Itu papa yang ngomong gitu harusnya, bukan mama. Nah, papa ini sampai harus merantau karena supaya mama bisa merawatmu. Nah, merawatmu itu dengan uang. Papa ini sampai harus merantau. Nah, papa ini sampai merantau ninggal kamu karena papa tanggung jawab sama keluarga supaya kamu gak ditinggalkan mama. Lah itu papa boleh ngomong kayak gitu. Tapi kalau mama enggak. Mama harusnya ngomong, nah kamu terpaksa tidak sekolah karena mama sayang kamu. Mama merawat kamu. Yang penting kamu hidup, bisa makan. Walaupun sekarang belum bisa sekolah. Karena mama sayang kamu. Karena mama tanggung jawab sama kamu. Makanya mama ngerawat kamu. Sehingga kamu terpaksa gak sekolah. Sehingga kamu terpaksa gak punya HP kayak teman-temanmu. Ya gak apa-apa. Karena mama tanggung jawab sama kamu. Mama sayang sama kamu. Mama ngerawat kamu. Kan gitu. Lah kok mama kok ngomongnya mama sayang sama kamu, makanya mama meninggalkan kamu. Mama tanggung jawab sama kamu, makanya mama meninggalkan kamu. Itu justru contoh mama gak sayang, contoh mama gak tanggung jawab. Maka dunia chaos. Dunia chaos loh, chaos, kacau. Dunianya si anak dan dunianya mama jadi kacau, rusak alam semesta ini aturannya. Hidup dengan plastik. Cinta anak, cinta plastik. Cinta keluarga, cinta plastik. Anda tahu plastik itu tidak bisa didaur ulang, sehingga benda di muka bumi ini yang disebut sampah sebenarnya adalah plastik. Karena yang lain bisa didaur ulang. Sampah yang lain bisa didaur ulang, tapi plastik tidak. Jadi sampah itu sampah plastik. Nah, sesuatu yang plastik itu sampah. Nah,
kacaunya TKW di perantauan menikmati plastik-plastik juga, karena anaknya yang makin tumbuh dewasa akhirnya bisa ngerti bahwa mamanya tidak memberi kasih sayang dan protes dengan hal itu. Aku gak usah sekolah deh, yang penting mama pulang. Itu artinya anak udah makin pinter, makin dewasa. Itu artinya apa? Anak tahu ibu itu pulang. Anak gak akan minta itu sama bapaknya, tapi anak akan minta itu sama ibunya, karena ya anak pinter. Makin lama kan makin pinter. Anda pengen anak pinter nggak? Atau anda pengen anaknya bodoh terus? Jadi ketika anak udah ngerti tentang itu, ya Anda pulang. Nggak ada alasan lagi. Anda bukan mama yang sayang sama anak kalau nggak pulang, apapun alasannya. Anda tidak disebut mama yang tanggung jawab sama anak ketika Anda tidak merawat anak, apapun alasannya. Tapi seorang bapak justru kebalikannya. Bapak kalau merawat anak di rumah, bapak kalau memberi kasih sayang anak di rumah, tapi bapak nggak cari nafkah, ini bapak ngawur, bapak salah. Karena kebutuhan keluarga dari seorang bapak adalah nafkah. Itulah kenapa CP adalah membuat Anda sekarang punya pikiran merawat anak. Pikiranmu tuh dibenerin dulu. Tindakan itu nyusul dari pikiran. Pikirannya nggak bener, tindakannya nggak bener. Dan yang paling gawat, memaksakan anak untuk ngikutin berpikir nggak bener. Anda tidak mau anak Anda nanti kalau udah dewasa berkeluarga, lalu anak Anda ninggal anaknya lagi dengan alasan mama tuh sayang kamu, makanya mama pergi merantau. Mama itu tanggung jawab sama kamu, makanya mama pergi merantau. Anda pun gak pengen tuh anak Anda kayak gitu nanti sama anaknya dia. Tetapi pikiran itu sudah Anda terapkan pada dia. Ada katakan bahwa karena mama sayang kamu, mama ninggal kamu. Karena mama sayang sama kamu dan tanggung jawab sama kamu, makanya mama merantau. Lah, pikiran salah aja udah dimasukin ke anaknya. Nanti kita mati, anak kita tetap hidup loh dengan pikiran itu. Sehingga itu alasan kenapa CP. Alasan kenapa CP, agar pikirannya benar dulu. Setiap TKW yang CP berbeda dengan orang di Indonesia yang CP. TKW yang CP, pikirannya adalah karena aku harus merawat anakku. Karena aku sayang sama anakku. Sayang itu merawat, kalau untuk ibu merawat anak. Ya, sayang itu sama dengan memberi kasih sayang sama anak. Tanggung jawabnya ibu itu adalah merawat dan memberi kasih sayang, mengawasi juga anak. Bukan ninggal, apapun alasannya. Walaupun gaji Anda 100 juta, so what? Walaupun gaji Anda 100 juta, terus kenapa kalau ninggal anak? Itu sama seperti ibu yang baru melahirkan anak, dia kasih popok yang paling mewah, dia kasih botol dot yang paling mewah, dia kasih mainan dan baju anak yang paling mewah untuk anak yang baru dilahirkan, tapi nggak ngasih ASI. Buat apa? Buat apa? Itu bukan ibu yang sayang sama anaknya. Itu bukan ibu yang tanggung jawab sama anaknya. Buat apa? Sama dengan para ibu-ibu yang bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya, tapi ninggal anak. Buat apa? Buat apa? Saya nggak mau punya istri kayak gitu. Saya nggak mau punya istri yang dengan alasan apapun lalu dia ninggal anak-anak saya. Kalau saya ninggal anak-anak saya untuk nafkah, tapi kalau istri saya ninggal anak-anaknya untuk nafkah, aku mendingan cari istri yang lain. Saya nggak butuh istri kayak gitu, karena dia akan jadi panutan anak saya nanti. Anak saya akan mencontoh cara berpikir ibunya, bukan cara berpikir bapaknya. Lah, gawat aja kalau nanti anak saya mencontoh istri saya yang sekarang merantau dengan alasan kasih sayang anak. Oh, nggak bisa. Nanti anakku juga kayak gitu dong sama anaknya dia. Emoh saya. Jadi Anda CP, mama sejati. Pikiran itu dulu yang diselamatkan. Anda nggak CP, berarti Anda tidak ada pikiran merawat anak di rumah. Anda pikirannya
merawat anak dengan plastik. Anda pikirannya memberikan kasih sayang anak dengan plastik, dengan uang. Itu plastik, cinta plastik. Dan semua harus ditebus. Kalau kita nggak nebus di dunia, kita akan diminta nebus di akhirat. Jika dari TNC kita akhirnya bisa merawat anak kita lagi dan nggak khawatir dengan nafkah dia, ya itulah makna CP. Kenapa harus CP? Kenapa harus royal? Yang CP gimana Pak? Ya yang CP Anda bisa merawat anak Anda tapi dengan miskin. Ya nggak apa-apa. Ibu tuh miskin tuh nggak apa-apa. Ibu tuh ketakutannya jangan miskin kaya. Ibu itu ketakutannya dengan tidak bisa merawat anak atau bisa merawat anak, kan itu ketakutan ibu. Lah kok ibu ketakutannya miskin sama kaya? Itu kan lucu. Ibu itu ketakutannya jangan anakku sekolah atau putus sekolah. Jangan. Ibu itu ketakutannya hanyalah dengan kalau dia ninggal anak. Harusnya kan itu ibu itu. Istriku tuh harus punya pikiran itu. Istriku tidak boleh punya pikiran anakku sekolah atau nggak sekolah, aku kaya atau miskin. Istriku tidak boleh punya pikiran itu nomor satu. Istriku nomor satu harus punya pikiran aku merawat anak atau ninggal anak. Itu dulu nomor satu. Itu layak jadi istri saya. Karena pikiran ibu, prinsip ibu dipegang sama anaknya nanti. Menjadi CP adalah seperti saya pengen punya pohon asli di rumah saya sendiri. Tidak mau pohon palsu. Mau seindah apapun pohon plastik tetaplah plastik. Saya tidak menikmati keindahan yang palsu. Saya tidak bisa merasakan keindahan sesuatu yang plastik dan palsu. Saya lebih senang melihat pohon yang asli, pohon hias yang asli, di mana saya memang harus merawatnya agar dia cantik. Harus merawatnya setiap hari agar dia cantik. Tapi saya menikmati itu, menikmati keindahan yang asli untuk pohon hias di rumah saya. Kalau di homestay mau dikasih yang plastik-plastik silahkan, itu untuk bisnis. Tapi rumah saya ini adalah untuk rasa, untuk saya merasa nyaman. Apa jadinya jika semua rumput halaman saya, jika semua pohon ini plastik semua, apa jadinya? Ini rumah apa kos-kosan? Begitu pula dengan hubungan saya sama anak saya, hubungan saya dengan orang tua saya, apa jadinya? Sebuah keluarga hubungannya palsu semuanya. Kasih sayang anak dengan kiriman baju, anak sakit kirim duit, orang tua sakit kirim duit, Idul Fitri video call, itu apa-apaan? Keluarga palsu sekali, menipu diri sendiri. Semuanya menikmati barang palsu, semuanya bahagia oleh benda mati tanpa rasa. Jadi kalau teman-teman CP itu untuk membebaskan pikiran sesat. Kalau ada CP itu untuk membebaskan pikiran sesat. Pikiran sesat, memberi kasih sayang palsu dan menerima kasih sayang palsu. Itu mananya CP. Kecuali Anda memang sudah berubah sekarang. Karena TKW punya kutukannya, dunia TKW punya kutukannya, merubah seseorang. Tadinya tahu itu barang plastik, cinta palsu. Tapi akhirnya dia bisa menikmati yang palsu-palsu. Dia tidak mau berproses untuk merasakan cinta yang asli. Gak mau membayar harganya. Dia sudah menikmati barang palsu, benda mati, cinta mati. Ya sudah, itu makanya pada gak jelas. Itu makanya ibu-ibu TKW pada gila itu di sosmed.
Ya udah, karena mereka sudah menikmati cinta palsu. Karena dia udah nggak dapat cinta asli dari anaknya, dia tidak mau proses merawat kasih sayang dengan anaknya, nggak mau nebus dengan bersama, memberikan kasih sayang, nebus dulu, dia nggak mau. Dah gue nikmatin cinta palsu. Gue happy sama temen-temen, gue happy sama majikan, diajak jalan-jalan, diajak renang bareng, diajak shopping ke mall sama majikan. Majikan gue baik, diajak sama temen-temen acara ke KJRI, acara ke ini, acara ke situ. Cinta palsu. Anda menipu diri sendiri. Anda menikmati barang tipuan. Orang yang Anda tipu adalah dirimu sendiri. Akhirnya Anda jadi kelompok orang yang paling mudah ketipu. Ya, TKW adalah orang yang paling mudah ketipu. Padahal harusnya TKW adalah orang yang paling berwawasan. Semakin jauh kita main, semakin luas wawasannya. TKW itu mainnya jauh-jauh, bertahun-tahun lagi. Tapi kenapa Anda nggak luas wawasannya? Lebih cepat daripada yang cuman di Indonesia. Anda sudah dari Malaysia bertahun-tahun pindah ke Hong Kong, pindah ke Taiwan, pindah ke Saudi, pindah ke Dubai. Wawasanmu harusnya kan luas. Saya Jogja terus. Harusnya kan Anda luas wawasannya. Tinggal di negara-negara maju, hidup di negara-negara maju. Tapi kenapa Anda wawasannya sempit? Kenapa Anda adalah kelompok orang yang paling mudah ketipu? Karena Anda menipu dirimu sendiri. Setiap hari puluhan tahun menikmati barang plastik, menikmati cinta plastik. Korbannya Anda, penipunya Anda. Akhirnya Anda jadi orang yang paling mudah ditipu orang lain. Karena Anda memang suka menipu diri sendiri dengan barang plastik, cinta plastik, kasih sayang plastik, bahagia plastik, puas plastik, semuanya plastik. CP membebaskan pikiran sesat Anda dengan sesuatu yang benar, rahmatullah, sesuatu yang diberikan oleh Allah pada semua ibu. CP adalah untuk membebaskan Anda dari pikiran yang keliru itu. Karena ketika orang memperjuangkan CP, dia memperjuangkan apa? Sesuatu yang asli. Memberi kasih sayang sama anakku lagi, memberi kasih sayang sama orang tuaku lagi, itu asli. Makanya orang memperjuangkan CP. Ketika dia tidak memperjuangkan CP, dia nggak jadi CP. Udah, bulan itu pikirannya apa? Aku akan merawat dengan uang. Palsu. Cinta palsu. Menipu diri sendiri. Ya jelas jadi korban penipuan, mudah sekali. Orang yang paling gampang ditipu adalah orang yang suka menipu dirinya sendiri. CP membuat Anda tidak lagi menipu diri Anda sendiri, sehingga Anda tidak mudah lagi jadi korban penipuan. Paham ya? Oke, ayo ibu-ibu, kita CP, kita memberikan lagi barang asli, cinta asli, kasih sayang asli sama keluarga kita, ya. Sukses selalu.